Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru dengan berkat yang baru, kemurahan baru, dan anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat bersyukur bisa menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun Saudara berada. Doa kami selalu kiranya anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan atas kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita sampai di bagian yang baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ada 3 ayat yang saya rindu bacakan bagi Bapak, Ibu, serta Saudara semua. Dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang telah menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, masih di dalam kisah yang berkaitan tentang Stefanus, tetapi ini adalah pasca Stefanus dirajam. Dia menjadi martir, menjadi benih gereja, menjadi orang yang berkorban karena kesetiaan, komitmen, dan juga imannya kepada Yesus Kristus. Dan kita membaca tadi bahwa ketika Stefanus dibunuh, itu menjadi sebuah permulaan bahwa penganiayaan menjadi lebih besar. Bahkan dikatakan di dalam ayat 1 bagian B, penganiayaan yang hebat terjadi di antara orang percaya. Ketika Stefanus mati, itu menjadi pemicu, dan orang-orang Yahudi yang anti pengikut Kristus, mereka dengan lebih berani bahkan menangkap, menganiaya, kemudian menyiksa, lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bahkan ada orang yang bernama Saulus, yang kemudian ada bernama Paulus, berusaha membinasakan jemaat itu dengan sengaja menangkap, memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Betapa pada waktu itu situasi yang sangat genting, situasi yang menegangkan, mencekam dialami oleh orang-orang percaya, dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Tergenapilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia mengajar bahwa ketika ada orang yang mengikut Yesus, dia akan mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan dibenci oleh dunia. Terjadi pemisahan di mana ayah membenci anaknya, anak membenci orang tuanya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pelajaran berharga buat kita semua, yaitu tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, ketika saya dan saudara seperti halnya jemaat mula-mula, mempertautkan iman kita kepada Yesus Kristus, terkadang ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Kita di negeri yang merdeka ini, 77 tahun Tuhan mengaruniakan kemerdekaan di bangsa kita. Sangat bersyukur karena ada perlindungan, ada hak. Meskipun di beberapa tempat ada pembatasan-pembatasan, tapi saya mengatakan bahwa jauh lebih baik di negara kita dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Ada tempat-tempat yang jauh lebih susah ketika menjadi orang percaya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah harga yang kadang-kala harus kita bayar ketika menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus bukan berkata tentang berkat-berkat, kelimpahan, hal yang menyenangkan saja, tetapi juga kesiapan untuk membayar harga. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk bersama-sama terus berkomitmen, mengasihi Tuhan, siap dan kuat serta rela kadangkala memikul salib, memanggul salib demi pengiringan kita kepada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan. Ketika kami diingatkan bahwasannya mengikut Yesus juga bicara tentang komitmen, membayar harga, dan kadangkala kesusahan yang harus kami hadapi. Biarlah iman kami kuat, jemaat Tuhan dikuatkan di pagi hari ini, supaya mereka terus semangat di dalam mengikut Yesus, meskipun ada konsekuensi yang harus mereka jalani. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung kami yang setia, kami berdoa. Amin.